Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ancestral Indonesia akan membahas mengenai demam dengue. Demam dengue ini mungkin hampir terkenal di Indonesia karena beberapa tempat di Indonesia ini masih endemik dengue. Dengue ini mungkin sebagian besar itu disebut dengan sebutan DBD ya, paling banyak disebutkan di Indonesia itu dengan DBD atau demam berdarah. Namun pada kenyataannya demam dengue ini memiliki perbedaan antara DBD dan demam dengue. Hal ini dari derajatnya tentunya. Kalau demam dengue itu tidak ada yang namanya perdarahan, sedangkan pada DBD itu biasanya ada perdarahan. Nah, kita akan bahas dari demam dengue ini diakibatkan oleh infeksi virus. Jadi infeksi virusnya ini virus dengue. Jadi virus dengue ini adalah virus yang memiliki rantai RNA yang tunggal. Ini yang virus dengue ini masuk ke famili yang dinamakan Flaviviridae. Nah, demam dengue yang diakibatkan oleh virus itu ditransmisikan oleh nyamuk. Nyamuknya bernama apa? Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti ya. Jadi, apakah mungkin misalkan ada nyamuk Aedes aegypti tapi tidak terinfeksi oleh demam dengue? Coba jawabannya mungkin, karena Aedes aegypti itu tidak selalu di dalamnya ada virus dengue gitu. Jadi harus dibedakan. Kalau misalkan antara digigit Aedes aegypti dengan digigit Aedes aegypti yang memiliki virus dengue gitu. Makanya demam dengue ini akan terjadi apabila memang ada suatu komunitas yang sebelumnya terinfeksi virus dengue gitu. Jadi kalau misalkan di daerah itu misalkan ada nyamuk Aedes aegypti tapi tidak memiliki komunitas yang memiliki seseorang yang terinfeksi oleh demam dengue sebelumnya, maka itu hal yang sangat jarang ditemukan itu. Bahkan tidak ada gitu. Oke, jadi harus ada catatannya di sini bahwa terinfeksinya demam dengue atau sering disebut oleh masyarakat itu DBD itu diakibatkan oleh virus RNA yaitu virus dengue yang ditransmisikan oleh nyamuk. Yang paling terkenal ini salah satunya ya, jadi nggak harus Aedes aegypti, tapi yang paling sering itu Aedes aegypti. Jadi harus ada dua komponen ini, yaitu virus dan transmisinya, yang salah satunya itu Aedes aegypti. Nah, virus dengue ini memiliki 4 serotip, yaitu dari dengue virus 1 sampai 4. Oke, jadi ada 4 serotip, yaitu dengue 1, dengue virus 2, sampai dengue virus 4. Nah, itu akan mempengaruhi dari bagaimana infeksi itu bisa menyebabkan misalkan yang lebih parah lagi, itu dari apakah pernah terinfeksi dengue 1, dengue 2, dan dengue 3, dan dengue 4. Itu mungkin akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini secara patofisiologi kita pelajari secara mudah saja ya. Jadi, agar tidak terlalu lama videonya. Jadi, ini adalah
nyamuk Aedes aegypti. Nah, dia akan menginfeksi melalui kulit yang akan melepaskan dengue virus. Oke. Nah, dengue virus itu nantinya akan melakukan apa ya namanya? Dia akan masuk ke dalam sel inang. Nah, di sel inang ini nantinya dengue virus ini kan berupa rantai RNA tunggal, nantinya akan bereplikasi memperbanyak diri. Nah, ketika RNA virus ini telah diperbanyak, maka dia baru bisa menginfeksi sel lain. Salah satunya sel misalkan pada nodus limfe dan lain sebagainya, itu tergantung kemana dengue virus ini akan menginfeksi itu. Jadi ketika telah bereplikasi di sel inang, maka dia itu akan keluar menginfeksi sel lain, seperti itu. Nah, ini ada 3 fase pada penyakit dengue virus gitu. Nah, ini ada fase demam, fase kritikal, fase penyembuhan. Oke, jadi ada 3 fase. Nah, catatannya, masa inkubasi virus dengue ini adalah kurang lebih 3-14 hari. Tadi kan disebutkan sebelumnya bahwa infeksi dengue virus itu harus ada pada komunitas yang sebelumnya pernah ada penyakit dengue gitu. Jadi nggak bisa misalkan di semua wilayah itu yang ada Aedes aegypti menyebabkan dengue virus gitu. Dengue fever. Makanya ketika ada kecurigaan mengarah pada dengue fever atau DHF di sini atau DBD, maka kita tanyakan apakah ada riwayat berpergian ke daerah yang memiliki angka infeksi dengue fever ini, atau memang dia tinggal atau pernah menetap pada daerah yang endemik DBD selama 3-14 hari ke belakang gitu. Jadi perlu ditanyakan karena memang masa inkubasi pada virus dengue ini nggak langsung, tapi dia harus ada sekitar 3-14 hari sebelumnya yang terinfeksi, kemudian menyebabkan gejala. Gejala pertama yaitu pada fase yang pertama yaitu fase demam. Nah, ini fase demam ya. Nah, pada fase demam pada dengue fever ini biasanya sering disebut dengan demam tapal kuda. Mengapa demikian? Jadi kalau kita bayangin tapal kuda kan seperti ini. Nah, hal ini diakibatkan karena sifat demam pada dengue fever ini, demamnya itu tiba-tiba tinggi gitu. Biasanya bisa di atas 38,5 derajat Celcius. Jadi tiba-tiba tinggi gitu. Awalnya sehat tapi kok tiba-tiba demamnya tinggi gitu. Nah, itu bisa kita curigai adanya suatu dengue hemorrhagic fever atau dengue fever. Nah, juga bisa diikuti pada fase demam ini dengan sakit kepala. Nah, yang paling menjadi salah satu ciri demam dengue itu adalah adanya nyeri retro atau di belakang mata, retro orbita. Jadi ada nyeri di belakang bola mata. Nah, itu adalah salah satu gejala khas pada dengue fever. Bisa juga gejala lain seperti mual muntah,
dan mialgia dan lain sebagainya. Dan salah satu gejala adanya sebuah perdarahan yang minimal itu adanya suatu makula papular ras. Makula papular ras. Makula itu adanya perbedaan warna. Ras ini kan berwarna merah ya. Makula ini perubahan warna yang dimana dia itu setinggi kulit. Kalau papul itu menonjol. Jadi maksud makula papular ini kadangkala ada yang memang tidak meninggi atau memang setinggi kulit atau memang menonjol sedikit gitu yang berwarna merah. Oke, sudah dipahami ya. Dan ketika kita cek labor, biasanya diikuti dengan adanya leukopenia, trombositopenia, sitopenia. Nah, kemudian pada fase kedua, fase kritikal. Catatan di sini, fase kritikal ini tidak selalu terjadi. Jadi yang selalu terjadi itu fase demam dan fase penyembuhan. Kalau kritikal ini tidak semua terjadi gitu. Kadangkala ada yang langsung dari demam langsung ke penyembuhan. Jadi nggak harus terjadi ya yang fase kritikal ini. Nah, fase kritikal ini biasanya terjadi pada second infection. Jadi pada infeksi kedua yang berbeda serotipnya dalam 18 bulan terakhir gitu. Misalkan dia infeksi dengan virus 1, kemudian pada masa 18 bulan itu dia terinfeksi kembali dengan virus 2. Nah, ini memiliki faktor resiko terjadinya suatu fase kritikal. Nah, pada fase kritikal ini kan sebelumnya pada fase demam itu juga diikuti dengan trombositopenia. Namun pada fase kritikal ini trombositopenianya itu semakin parah. Bahkan trombositnya ini bisa di bawah 20.000. Ini terlalu rendah banget karena memang untuk normalnya saja trombosit itu kan 150.000 gitu. Di atas 150.000. Ada juga yang misalkan menyebut kalau trombositnya rendah kalau misalkan di bawah 100.000. Namun ini udah 20.000 gitu. Ini udah parah banget. Nah, akibatnya bisa menyebabkan suatu gejala-gejala seperti plasma leakage yang nantinya bisa menyebabkan shock dan ya bisa menyebabkan terjadinya abnormal dari metabolik gitu. Nah, ini yang sangat ditakutkan pada fase kritikal karena memang biasanya pada fase kritikal ini demamnya itu sudah tidak ada gitu, tidak ada lagi demamnya gitu. Nah, jangan sampai kecoh kalau misalkan ada yang demam tiba-tiba tinggi, kemudian berikutnya bisa rendah gitu, kita langsung menganggap dia sembuh. Jangan menganggap kayak gitu karena bisa jadi itu telah masuk pada fase kritikal. Pada fase kritikal ini biasanya berlangsung bisa 1-2 hari. Oke ya. Kemudian fase ketiga yaitu fase penyembuhan. Pada fase penyembuhan ini biasanya adanya penyembuhan dari beberapa gejala yang telah terjadi sebelumnya seperti adanya stabilisasi dari volume dan kalau misalkan ada sebuah kan pada fase kritikal ini bisa terjadinya suatu plasma leakage atau dia plasmanya itu keluar gitu, cairan keluar dari ini ya, sehingga pada penyembuhan ini bisa distabilkan kembali gitu. Itu yang disebut dengan fase penyembuhan. Nah, biasanya terjadi 2-4 hari. Nah,
kadangkala pada fase penyembuhan ini juga muncul seperti makula papula ras. Jadi seperti makula papula ras yang terjadi pada fase demam. Namun ya mirip-mirip lah. Ini ya, jadi kadangkala memang muncul pada fase penyembuhan. Ya cuma mungkin bedanya nanti akan ada kalau pada penyembuhan udah ada peningkatan dari trombositnya, dan memang gejala-gejala seperti shock dan lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Ini udah masuk ke fase ketiga, yaitu fase penyembuhan. Mungkin sekian video kali ini. Apabila ada yang tanyakan, bisa tanyakan melalui DM atau melalui komen YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.